6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Tadi malam juga kami adakan patroli situ di kelurahan ini hari ini, kemudian hari berikutnya lagi di tempat lain lagi. Jadi intinya kami keliling lah seperti itu. Dan hasilnya sampai saat ini usia 70 tahun ke atas dan kasusnya kasus susila. Masing-masing ada yang mendapatkan 3 bulan dan ada yang 4 bulan. Saudara, selamat pagi dari kawasan Limbowolio. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bau-Bau intens melakukan patroli siang malam di rumah jamaah calon haji. Lapas Bau-Bau beri potongan tahanan kepada 5 narapidana lansia yang juga memenuhi syarat. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Kamis tanggal 27 Juni 2024 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bau-Bau intens melakukan patroli siang malam di rumah jamaah calon haji. Terkait hal ini, Afriansa melaporkan. tadi malam juga kami adakan patroli situ di kelurahan ini hari ini, kemudian hari berikutnya lagi di tempat lain lagi. Jadi intinya kami keliling lah seperti itu. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bau-Bau intens melakukan patroli siang malam untuk memastikan rumah jemaah calon haji dalam keadaan aman selama mereka melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Satuan Kasatpol PP Bau-Bau, LM Takdir, mengatakan patroli pengamanan tersebut dilakukan secara bergiliran dari kelurahan satu ke kelurahan lain. Pihaknya bersyukur sampai saat ini rumah para jemaah calon haji masih terpantau aman. Tadi malam juga kami adakan patroli situ di kelurahan ini hari ini, kemudian hari berikutnya lagi di tempat lain lagi. Jadi intinya kami keliling lah seperti itu. Dan hasilnya sampai saat ini alhamdulillah rumah-rumah jamaah tersebut masih terpantau aman. Belum ada laporan untuk berupa kehilangan atau pencurian lah barang-barang tersebut. Takdir mengatakan pengamanan terhadap rumah jemaah calon haji sesuai instruksi PJ Wali Kota Bau-Bau beberapa waktu lalu. Karena itu pihaknya langsung mengidentifikasi seluruh rumah jemaah calon haji dengan berkoordinasi kantor Kementerian Agama setempat. Takdir mengatakan dalam pengamanan tersebut pihaknya juga melibatkan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban atau Kasitrantib yang ada di kantor kecamatan dan kelurahan untuk lebih memaksimalkan pelayanan, karena mereka juga merupakan perpanjangan tangan Satpol PP di wilayahnya masing-masing. Berdasarkan Permendagri, Kasitrantib di kecamatan itu secara SO officio itu merupakan Kasatpol PP kecamatan. Jadi yang mau saya sampaikan berarti Kasitrantib kecamatan kelurahan itu adalah merupakan perpanjangan tangan Satpol PP di bidang ketentraman ketertiban di tingkat kecamatan dan kelurahan. Takdir mengatakan patroli pengamanan akan terus dilakukan pihaknya hingga para jemaah haji kembali ke kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Saudara, penyembelihan kurban di momen Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024 Masehi di Kota Bau-Bau cenderung menurun dibandingkan Lebaran tahun sebelumnya. Dinas Pertanian Kota Bau-Bau melalui bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mencatat berdasarkan data pemotongan hewan kurban 1445 Hijriah tercatat ada 768 ternak berhasil disembelih baik di masjid maupun pemotongan di rumah pribadi. Sementara Idul Adha 1445 Hijriah lalu sejumlah 884 ekor atau selisih 116 ekor. Data Dinas Pertanian juga sejalan dengan penuturan sejumlah pedagang kambing di Bau-Bau yang juga menyebutkan daya beli warga terhadap kurban jenis kambing menurun dibandingkan tahun lalu. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, DRH Jusriati, mengatakan penyembelihan kurban di Bau-Bau setiap tahunnya didominasi sapi dan tahun 2024 sejumlah 517 ekor sapi dan ternak kambing sejumlah 251 ekor. Sementara Lebaran Idul Adha 1444 Hijriah sejumlah 599 sapi dan 285 ekor kambing.
Sementara itu, sebaran penyembelihan kurban terbanyak tahun 2024 ada di Kecamatan Wolio 229 ekor sapi dan kambing, disusul Kecamatan Beto Ambari 149 ekor, Murhum sejumlah 126 ekor. Sementara kecamatan lainnya rata-rata di bawah 100 ekor, misalnya Kecamatan Batu Puaro 80 ekor, Kokalukuna 68 ekor, Lea-Lea 54 ekor, Serwolio 38 ekor, dan Bungi 24 ekor sapi dan kambing. Tahun 2023, posisi pertama terbanyak juga di Kecamatan Wolio, sejumlah 254 ekor sapi dan kambing, Murhum 158 ekor, Kokalukuna 149 ekor, Beto Ambari 111 ekor, Batu Puaro 101 ekor, Lea-Lea 63 ekor, Sorowolio 44 ekor, dan Bungi 4 ekor. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, Lapas Bau-Bau beri potongan tahanan kepada 5 narapidana lansia yang memenuhi syarat. Terkait hal ini, Waudin Nurliani menurunkan laporannya. 5 warga binaan pemasyarakatan WBP berusia lanjut lansia di Lapas Bau-Bau mendapatkan kado potongan tahanan. Pemberian remisi umum kepada para narapidana lansia ini berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang keluar pada 6 Juni lalu. Keputusan pemberian remisi kepada para lansia napi juga telah diatur sesuai dengan pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksana hak warga binaan pemasyarakatan. Kepala Lapas Bau-Bau Herman Mulawarman langsung menyerahkan surat keputusan remisi kepada para napi lansia, disaksikan pejabat dan pegawai lapas lainnya. Berdasarkan surat keputusan tersebut, masing-masing warga binaan pemasyarakatan mendapatkan potongan tahanan bervariasi. Ada 4 napi yang mendapat remisi 3 bulan dan 1 lainnya menerima potongan tahanan 4 bulan. Para lansia ini, kata Herman, sebelumnya terjerat kasus asusila dan sudah beberapa tahun mendekam di Lapas Bau-Bau. Yang mendapatkan remisi WBP itu 5 orang. Usia 70 tahun ke atas dan kasusnya kasus susila. Masing-masing ada yang mendapatkan 3 bulan dan ada yang 4 bulan. Ya, remisi khusus remisi lansia umum. Terkait dengan lansia ini hanya 5 orang yang diusulkan karena memang umurnya sudah mencukupi 70 tahun ke atas. Jadi itu yang diusulkan, yang lain belum mencapai 70 tahun. Herman Mulawarman mengatakan pemberian remisi tersebut merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada para warga binaan lanjut usia yang telah menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa pembinaan. Ketentuan lainnya adalah warga binaan lansia yang telah berusia 70 tahun ke atas. Herman berharap pemberian remisi bagi para lansia ini menjadi motivasi bagi para napi lainnya agar terus berbuat positif, menjunjung tinggi moralitas dengan tetap berbuat baik dan aktif selama masa pembinaan di dalam penjara. Waudin Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Saudara, memasuki pekan terakhir bulan Juni 2024, harga kebutuhan pokok di Kota Bau-Bau terpantau stabil. 2 komoditi terpantau naik namun tidak begitu signifikan, seperti ikan basah jenis kembung, cakalang, dan tuna di persentase 2 sampai dengan 4%, dan asam naik 13% menjadi Rp40.000 dari harga awal, yaitu Rp35.000 per kilogramnya. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau Laude Ali Hasan mengatakan kenaikan ikan ini karena ketersediaan di pasar terbatas, suplai dari berbagai daerah di Kepulauan Buton, demikian pula kenaikan asam karena ketersediaan terbatas. Sementara komoditi lainnya yang mengalami penurunan harga diantaranya bawang merah dari Rp47.000 menjadi Rp43.000 per kilogramnya, kacang hijau Rp18.600 dari harga awal yaitu Rp20.000 per kilogramnya. Sedangkan bawang bombay disampaikan Rp80.000 turun menjadi Rp76.000 per kilogramnya. Buncis semula dari Rp14.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Sedangkan tomat dari Rp25.000 kini turun menjadi Rp20.000 per kilogram. Untuk semua komoditi yang turun karena ketersediaan melimpah dan petani sedang dalam masa panen, adapun komoditi pokok terpantau stabil, tidak ada pergerakan harga. Sedangkan beras premium Rp788 dan anak beruang Rp15.400 per kilogram, beras karing-karing Rp13.800 per kilogram, sedangkan beras medium SPHP Rp12.600 per kilogram.
Selanjutnya untuk gula pasir Rp19.600 per kilogramnya, minyak goreng merek minyak hitam Rp17.000 per kilogram, daging sapi Rp150 per kilogramnya, sedangkan telur ayam yaitu Rp62.000 per raknya. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bau-Bau intens melakukan patroli siang malam di rumah jamaah calon haji. Lapas Bau-Bau beri potongan tahanan kepada 5 narapidana lansia yang memenuhi syarat. Pendengar, demikianlah warta Kapten pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.